Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sebenarnya sudah tertipu oleh konsep Yahudi dan Yunani. Tapi mereka belum sadar. Setiap tanggal 25 Desember, orang Kristen itu diketawai oleh Allah. Garis bawahi, di Alkitab tahun 1991, Salomo punya kandang 4.000. Nah, sekarang Alkitab 2006. Alkitab 2006, ayat yang sama, 1 Raja-Raja 4 ayat 26, demikian bunyi firman firman Tuhan. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Jadi Alkitab tahun 91 4.000, Alkitab tahun 2006 jumlahnya 40.000. Kalau nggak percaya nanti sebentar baca. Sebaliknya, di dalam Bible ini menceritakan banyak tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan. Ada kata Ruach HaKodesi. Ruach HaKodesi itu dalam Talmud Israel menjelaskan bahwa akan datang Nabi. Dan saya bisa buktikan dalam Yohanes. Coba perhatikan apa yang saya katakan ini. Nah, ini yang memotivasi saya tentunya mengapa memeluk agama Islam. Karena bagi saya agama Kristen itu adalah agama yang tidak sesuai dengan konteks silsilah daripada para nabi. Kita mengakui sebagai umat Islam bahwa Isa adalah kategori nabi yang dimuliakan dan sangat dihormati di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Nah, inilah dasar yang memotivasi saya ketika sampai ke daerah Timur Tengah, ke Israel, maka saya mendapatkan pengakuan umat Israel itu jauh berbeda langit dan bumi antara Israel dengan umat Kristen yang ada di dunia. Israel mempunyai pengakuan Shema Yisrael, Yahweh Elohanus, Yahweh Ahad. Atau dalam bahasa Ibrani modern, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Sama, Ehad mengidentikan dengan keesaan, ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalan yang prinsip dan mendasar mengapa saya memeluk agama Islam, ketidakpuasan saya mencari sebuah pembenaran ilahi adalah didorong oleh kekuatan ilmiah. Bukan hanya sekedar mimpi, karena banyak sekali orang yang memeluk agama Islam itu hanya berdasarkan mimpi. Ya, saya kalau hanya berdasarkan mimpi, barangkali saya kategori itu 80% saya tidak percaya. 20% saya masih percaya. Mengapa demikian? Karena kebenaran Islam itu tidak tepat apabila manusia mengkajinya hanya dengan sisi mimpi. Atau hanya dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang kadangkala dusta. Saya mengkaji Islam sehingga saya masuk memeluk agama Islam adalah berdasarkan pemahaman ilmiah dan jenjang pendidikan yang saya tempuh sampai kepada strata 3. Saya akui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas. Strategi berpikir saya pun terbatas oleh aspek ruang dan waktu. Tetapi kita yakini bersama bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah memberikan nikmat, keistimewaan khusus, dan manusia diberi gelar yang amat sangat istimewa, didudukan pada posisi yang begitu baik sebagai makhluk yang sangat mulia. Dari sini menggambarkan bahwa sebuah pemahaman yang tertuang dalam konsep kehidupan bahwa manusia itu segambar dan sehalik dengan Allah. Ini memotivasi manusia terus untuk berpikir mencapai sebuah kehidupan yang lebih bermakna, lebih berarti, amat sangat lagi kehidupan yang membawa kepada keabadian hidup kekal, yakni surga nan abadi. Saya banyak mendidik para pendeta bahkan dengan mengajarkan bahasa-bahasa Ibrani yang kemudian menuangkannya di dalam sebuah konsep pemahaman dan terus mencari penyatuan di dalam konsep ketuhanan bersama dengan arus, bersama dengan suasana konteks zaman, dan terus mencapai sebuah persepsi yang sama dengan agama Yahudi. Tapi sampai hari ini agama Kristen tidak pernah mencapai persepsi yang sama dengan konsep keyakinan agama Yahudi. Sementara
dalam unsur ketuhanan yang diyakini oleh umat Kristen tentang keilahian Yesus itu hanya berdasarkan pola logika matematika dan asumsi manusia yang banyak sekali diakal-akali oleh seorang individu yang namanya Paulus. Kalau kita perhatikan, kebetulan saya membawa Bible, kebetulan saya membawa kitab suci Kristen, ada ayat-ayat tertentu, makanya saya selalu katakan, kalau saya mendapati satu kata saja, satu kalimat saja, satu ayat saja dari Bible, bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan Juru Selamat, maka saya pasti berani akan kembali memeluk agama Kristen. Tetapi semua isi perjanjian lama dan perjanjian baru, 39 kitab perjanjian lama, dari Beresit ini bahasa Ibrani artinya kejadian, dan sampai Maleaki, itu tidak pernah mendapatkan bahwa Yesus Tuhan. Sebaliknya, di dalam Bible ini menceritakan banyak tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan. Dan menurut pemahaman teologi Kristen, apa yang diturunkan Allah kepada Yeremia, apa yang diturunkan Allah kepada Yesaya, apa yang dinubuatkan Allah kepada Musa, katanya itu untuk kehadiran nanti Yesus Kristus. Nah, ini tidak tepat dan akan saya buktikan menurut dasar teologi Kristen. Saya punya dasar teologi yang kuat. Mengapa? Di kalangan Kristen saya dapat membuktikan begitu banyak dasar-dasar teologi, dasar-dasar kebenaran yang menunjukkan tentang kehadiran Nabi Muhammad. Makanya di tiap-tiap tempat saya diundang untuk berceramah, memperkenalkan diri terkait dengan eksistensi kami sekeluarga meluk agama Islam, itu selalu saya mengatakan bahwa saya tidak pernah diislamkan oleh seorang al-ustaz. Saya tidak pernah diislamkan oleh seorang kiai. Saya tidak pernah diislamkan oleh seorang kaum muslimin wa muslimat. Artinya tidak ada pihak atau siapapun yang memotivasi kami sekeluarga memeluk agama Islam. Tetapi sebaliknya justru saya diislamkan oleh kepalsuan, kebohongan, dan ketidakbenaran kitab suci saya ini, Kristen. Saya bisa tunjukin, ada 2 kitab di tangan saya, bahkan 3. Saya bisa katakan bahwa bahasa yang difungsikan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang di Yesus Tuhankan itu, adalah bahasa Arab. Saya bisa buktikan dari ketiga kitab ini. Makanya ketika orang Kristen yang tidak pernah ke Yerusalem, mereka berkata, itu di sana Timur Tengah itu tempat Bani Israel hidup adalah Yerusalem. Padahal bahasa di sana bukan Yerusalem, Urusalimu. Dan di dalam abjad-abjad Ibrani, Urusalimu itu tidak pernah ada abjad vowel. Semuanya adalah abjad-abjad konsonan atau abjad huruf-huruf mati. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang perjanjian lama, orang Kristen banyak terjebak dengan penipuan. Orang Kristen banyak terjebak dengan kebohongan dari pihak-pihak penulis-penulis kitab. Nah, ini yang menunjukkan bahwa manusia Kristen itu, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sebenarnya sudah tertipu oleh konsep Yahudi dan Yunani. Tapi mereka belum sadar. Lagi pula di pihak lain, Islam itu adalah agama yang mahal. Islam itu bukan setiap orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ketika orang mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia akan sampai kepada Islam. Tetapi Allah buat Islam itu hadir di dunia ini dipandang oleh manusia terlalu hina. Makanya gengsi orang kafir itu, orang Kristen atau agama di luar Islam, itu memandang Islam itu terlalu rendah. Karena melihat individu-individu muslimin wa muslimat. Kaum muslimin wa muslimat yang berbuat sesuatu yang negatif, itu yang mereka jadikan landasan untuk mengukur atau menilai Islam. Mereka tidak menggunakan aksiologi. Bagi saya pribadi, benar tidaknya sebuah agama, kita harus melandaskan diri pada pemahaman aksiologi. Aksiologi ini saya pernah pelajari ketika saya belajar filsafat. Aksiologi ini adalah 3 cabang filsafat nilai yang terrealisasi baik dalam praktek hidup manusia, baik fisik maupun psikologis. Jadi 3 filsafat nilai ini ada etika, ada logika, dan ada estetika. Saya mau katakan bahwa tisu ini bagus. Tetapi saya juga sebaliknya mengatakan Bible ini tidak bagus. Ini yang disebut estetika.
menilai, mengukur indah dan jelek di seputar realitas kehidupan manusia. Kedua adalah logika. Logika adalah ilmu yang mengukur, ilmu yang menilai salah dan benar menurut pandangan rasio, pikiran. Dan yang ketiga adalah etika. Etika ilmu yang mengukur salah dan benar menurut pandangan yang terjadi di dalam kehidupan fisik manusia. Ini etika. Nah, kalau kita ukur dua komunitas agama, Kristen dan Islam, mengapa saya hanya pakai dua agama? Karena dulu saya beragama Kristen, tapi sekarang saya beragama Islam. Nah, ini yang memotivasi saya. Dari sisi aksiologi, saya katakan Kristen tidak punya nilai apa-apa. Di dalam dogmatika gereja dikatakan bahwa Yesus yang lahir dan datang ke dunia itu adalah Tuhan. Tapi ada syarat. Begitu datang ke dunia sebagai Tuhan, dia harus mati. Dia mati di tangan orang berdosa. Jadi manusia kita ini termasuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Prosetan, agama apa saja. Ya, apa-apanya agama Prosetan, termasuk Ahmad Musadik itu ajaran baru, agama Prosetan. Karena tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad, Ahmad Musadik yang jadi nabi baru. Begitu ya. Nah, ketika Yesus itu datang, dianggap oleh Paulus dia adalah Tuhan. Karena ada tiga hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Jadi Paulus bermatematika, Paulus berasumsi, mengatakan bahwa, barangkali inilah Tuhan, karena sudah tidak ada nabi lagi yang akan muncul. Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang nanti akan muncul setelah kemunculan Isa, dan setelah dimuliakannya Isa, baru nanti akan datang 576 tahun kemudian. Yang kita yakini bersama, itulah Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, Yesus datang ke dunia, ada syarat. Menurut Paulus, bahwa kita ini katanya semua sudah terkungkung di dalam dosa. Dan tidak bakal terlepas dosa itu kalau Tuhan tidak mati dulu. Nah, ini konsep orang sinting. Makanya surat-surat Paulus itu satu dengan yang lain saling bertentangan. Dan tidak ada sesuatu yang rasional yang mampu dipertanggungjawabkan sebagai landasan iman ketika kita mengacu dari aksiologi tadi. Artinya, dari sisi teori logika, Paulus sudah keliru menafsirkan tentang ketuhanan Isa. Jika dasar kekuatan teologi dan filosofis Paulus hanya berdasarkan peristiwa kehadiran Isa secara ajaib atau spektakuler. Masih ada yang lebih ajaib daripada kehadiran Nabi Isa, yakni Nabi Adam, tanpa ayah atau ibu. Ini Paulus lupa. Paulus lupa, maka orang Kristen pun turut menjadi pelupa. Paulus sinting, maka orang Kristen pun turut menjadi sinting. Saya ketika masuk memeluk agama Islam, para pendeta di Manado, di Indonesia ini, bahkan seluruh umat Kristen menganggap saya gila. Tidak gila saya. Saya bisa buktikan bahwa saya tidak gila. Mari saya baca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 4. Ini saya tidak gila. Nah, kita harus mengikuti permainan pikiran Alkitab. Jangan kita memeluk agama Islam dan mengatakan, karena saya baca Al-Quran. Saya anggap manusia yang bilang dari Kristen dan bilang dia baca Al-Quran sehingga masuk Islam, saya yakin bahwa itu hanya bohong. Karena manusia-manusia Kristen itu kuat mempertahankan dogma ketuhanan Yesus Kristus. Ini di tangan saya ini ada Alkitab, Lembaga Alkitab LAI tahun 1991. Dan Alkitab LAI tahun 2006, berarti baru. Ya. Tapi sama, Alkitab tahun 1991 masih berlaku di 2008 sekarang. Bisa dibawa ke gereja. Sama dengan isinya Pak Pendeta. Namun anehnya, begini. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 26, begini Alkitab tahun 91 bilang. Alkitab tahun 91 bilang. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 4.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Garis bawahi, di Alkitab tahun 1991, Salomo punya kandang 4.000. Nah, sekarang Alkitab 2006. Alkitab 2006, ayat yang sama, 1 Raja-Raja 4 ayat 26, demikian bunyi firman firman Tuhan. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Jadi Alkitab
tahun 91 4.000, Alkitab tahun 2006 jumlahnya 40.000. Kalau nggak percaya nanti sebentar baca. Salah satu dari ke-18.000 data-data kepalsuan yang saya dapati. Dan kedua, aspek ketiga adalah saya yakin bahwa memang Nabi Muhammad itu Nabi Allah, karena dalam kitab Yahudi itu dikatakan bahwa ada kata Ruach HaKodesi. Ruach HaKodesi itu dalam Talmud Israel menjelaskan bahwa akan datang Nabi. Dan saya bisa buktikan dalam Yohanes disinilah yang dirubah oleh tangan Yahudi yang kotor. Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Coba perhatikan apa yang saya katakan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang, garis bawahi, seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, dia janji seorang tapi yang datang yaitu roh kebenaran. Kalau orang dengan roh, saya rasa tidak relevan. Orang adalah nature, alamiah, suatu yang diciptakan, sementara roh ini angin. Nah, kenapa harus begini? Maka Bible ini Alkitab yang dulunya diturunkan Allah ke tengah-tengah komunitas Yahudi. Waktu itu Arab menyembah berhala. 360 Nabi Baal yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah. Yang kemudian munculnya Nabi Muhammad nanti, dihancurkan oleh Nabi Muhammad yang tinggal Salima, Alata, Al-Usa, Al-Mana, Hubal, Allah. Dan ini saya pernah pelajari ketika saya masuk kepada teologi agama-agama, The Religion of Theology. Ini saya sempat pelajari, tertinggal 5 yang masih disembah oleh Arab jahiliyah. Ini Nabi Muhammad belum tampil sebagai Nabi, belum. Dan memang itu persoalan prinsip yang terjadi di tengah komunitas Timur Tengah, manusia Timur Tengah. Nah, di sini dikatakan akan datang seorang, tetapi tiba-tiba datang, setelah datang Roh Kudus. Nah, ini berarti kebohongan yang terjadi. Maka kita harus telusuri dari mana sumber ini. Yang dijanjikan seorang penolong dan penghibur, tetapi yang datang adalah Roh. Banyak orang Kristen dan orang Islam nggak tahu. Kristolog di Jakarta tidak bisa menjebak ini. Ini maksudnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya Holy Spirit, dan kemudian menipu orang Indonesia Roh Kudus. Nah, posisi yang sebenarnya dalam Talmudis Israel, kitab suci Israel, Bani Israel, itu posisinya Ahmad bin Abdullah. Bahasa Ibraninya, bahasa orang Yahudi, Ruach HaKodesi. Ruach roh, HaKodesi Roh Kudus. Kalau Yid Kadas dikuduskan. Tidak menyangkut pronounsnya, nggak begitu. Tetapi jamak dan tunggalnya. Ini yang penting dijabarkan. Bahwasannya disinilah posisi Nabi Muhammad. Dan saya yakin ketika memeriksa kamus, ternyata Ahmad bin Abdullah itu adalah Nabi Muhammad. Itu belum yakin, belum luntur saya. Tapi ketika saya melihat perjalanan di kitab-kitab perjanjian lama, bahwa nabi-nabi disunat, bahkan Musa pernah diancam oleh Tuhan, kalau nggak nyunat anaknya, Musa akan dibunuh oleh Tuhan di perjalanan. Makanya dalam Bible dikatakan Musa itu disebut pengantin darah, karena anaknya disunat ketika mereka mengembara. Nah, oleh karena itu, saya hubung-hubungkan secara etika. Wah, ini betul ya, semua yang tertulis dalam kitab suci Kristen hanya mampu dilakukan secara praktikum oleh umat Islam. Saya coba-coba cari tahu, saya kumpulkan 15 Al-Quran dan saya baca-baca. Ternyata dari sisi teori, saya orang ilmiah, saya baca teori, dari sisi teori saya dapatkan 1 titik pun tidak ada kelemahan dalam Al-Quran. 1 titik, dan kalau ada, saya mau lihat di mana kelemahannya. Dari sisi etimologisnya, Al-Quran tidak punya kelemahan. Yang lemah itu Muslim. Ketika kita bicara tentang Al-Quran, ketika kita bicara tentang Islam, maka kita akan memfokuskan perhatian pada pemahaman tentang Al-Quran. Ketika kita membicarakan tentang Islam, maka kita harus membicarakan tentang Allah. Dan ketika kita membicarakan tentang Islam, kita akan berbicara tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang sebaliknya, ketika kita bicara tentang Kristen, kita mau bicara Tuhan yang mana? Ketika kita mau bicara tentang Kristen, kita mau bicara Injil yang mana? Sementara banyak orang yang berkata bahwa Injil itu kitab. Isa datang membawa kitab Injil. Loh, tunggu dulu. Di zaman dulu, jangankan zaman Isa, di zaman Nabi Muhammad, tidak ada satu perusahaan kertas yang menciptakan buku atau penerbit sebagaimana yang terjadi di konteks abad 21 atau zaman sekarang kita ini. Nggak ada yang mampu menciptakan kitab. Musa saja menurunkan 2 loh batu dari Allah. Musa membawa hukum-hukum Taurat Allah itu
perintah-perintah Allah itu hanya dengan percikan kemuliaan Allah, maka jadilah perintah Taurat itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran sangat tepat menyatakan bahwa Isa nu Maryam rahulillahi wa kalimatullah. Isa datang dengan diri sebagai kalimat atau statement Allah. Jadi dia nggak bawa kitab. Semua pernyataan Isa itu adalah kalimat dari Allah. Nah, inilah yang diasumsikan oleh Kristen sebagai firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Itu yang dituhankan oleh Kristen. Nah, ini persoalan prinsip yang harus kita ketahui bersama. Sementara Islam tidaklah sah nilai keislaman kita kalau tidak mengakui salah satu kitab yang Allah turunkan ke dunia ini, termasuk di dalamnya Injil. Tidaklah sah iman seorang muslim apabila tidak mengakui salah seorang nabi yang Allah turunkan ke tengah dunia ini, termasuk di dalamnya Nabi Isa. Tapi yang diimani dan dikondisikan dalam pemahaman teologi Kristen secara baik, itu Isa yang mana dan Injil yang bagaimana. Makanya terdapat begitu banyak perubahan-perubahan istilah penamaan. Isa Al-Masih diganti Yesus, ya, Injil diganti dengan kitab Perjanjian Baru, New Testament. Dan begitu banyak nama-nama Rasul dirubah-rubah oleh umat Kristen. Tanpa sadar dan tanpa malu, tetap saja membawa nama Isa. Yang sebenarnya tidak identik dengan Injil, tidak identik dengan Allah, dan tidak identik dengan Isa. Nah, itu sebabnya setiap tanggal 25 Desember, orang Kristen itu diketawai oleh Allah. Saya amat sangat yakin. Karena sulitnya para teolog mencari pembenaran dari mana datang tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Isa alaihissalam atau Yesus. Nggak ada seorang teolog pun yang tahu. Bahkan B.J. Bolan, ya, seorang pakar teologi Kristen Perjanjian Baru, beliau katakan, kita tidak mengetahui tanggal dan tahun berapa Isa itu dilahirkan atau Yesus itu dilahirkan. Nah, karena Yesus digambarkan oleh orang Kristen sebagai terang dunia, maka ada kebiasaan adat istiadat orang Romawi pada waktu itu, karena institusi agama Kristen ini dibangun atas dasar kekuatan politik pemerintahan Romawi dan Yunani. Makanya terus menerus menggempur kekuatan Islam. Nah, oleh karena itu diambil dewa yang disembah pada zaman Romawi, yaitu dewa matahari. Kebetulan anak dewa matahari ini lahir pada tanggal 25 Desember. Dijadikan sebagai landasan pengakuan iman Kristen Yesus sebagai terang dunia. Karena matahari. Nah, itu sebabnya kalau kita berbicara tentang agama Kristen, sebenarnya agama Kristen itu nggak punya nabi. Contohnya semua nabi yang memerintahkan, umpamanya nabi katakan dalam perintah perjalanan kehidupan nabi, disunat, orang Kristen nggak sunat, ganti baptis. Dia ganti baptis.